wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, di sini juga sehat di sini. Nah, anak-anak, kali ini di sini akan mengajak kalian belajar tentang mendongeng. Tentu kalian di rumah sering sekali mendengarkan dongeng dari papa atau mama atau mungkin dari anggota keluarga yang lainnya. Ya. Nah, mendongeng itu apa sih? Mendongeng itu adalah menyampaikan cerita melalui lisan dengan suara yang keras, ya, dengan intonasi yang indah agar menarik pendengarnya. Nah, anak-anak di rumah juga bisa loh menjadi pendongeng. Nah, bagaimana caranya? Kali ini Miss ini akan menjelaskan tahap-tahapannya supaya kita bisa mendongeng atau menjadi pendongeng, membacakan dongeng untuk adik kita di rumah atau untuk anggota keluarga yang lainnya. Nah, anak-anak, kali ini Miss ini akan juga menyertakan contoh mendongengkan sebuah buku, ya. Buku dongeng yang kalian punya di rumah, atau bisa juga cerita yang berkembang di sekitaran kalian untuk diangkat menjadi bahan dongeng kalian. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita mendongeng? Yang pertama adalah kalian harus memilih bukunya dulu. Buku yang kalian punya, apa ya di rumah ya? Kalian punya buku banyak kan di rumah? Pilih salah satu buku, kemudian baca hingga selesai. Kalian harus memahami isinya dulu sebelum mendongengkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kalian harus membaca dengan lafal yang keras serta intonasi yang jelas atau kreatif supaya cerita yang kalian sampaikan itu menarik. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak harus bisa membuat efek suara yang berbeda dari satu tokoh dan tokoh yang lainnya. Bisa kan di rumah? Ya, nanti dicoba ya. Nah, kemudian berikutnya, pilih cerita yang tidak terlalu panjang supaya pendengarnya tidak bosan untuk mendengarkan. Kemudian yang terakhir, libatkan audiens atau pendengarmu dengan memberikan beberapa pertanyaan. Misalnya, apa ya yang akan terjadi pada si tokoh? Bagaimana akhir ceritanya? Seperti itu supaya kondisi atau situasi pada saat itu lebih hidup dan kita bisa menarik kesimpulan nilai-nilai apa saja yang ada di dalam buku yang sudah kalian baca, amanat apa yang ada di dalamnya yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah bukan anak-anak? Nah, berikut ini Miss ini akan membacakan sebuah cerita. Nih, bukunya sudah Miss ini persiapkan, berjudul Oratan dan Pemburu Liar. Bagaimana ya isinya? Yuk kita simak dongeng dari Miss Yeni. Nah, sebelum Miss Yeni bacakan cerita ini seluruhnya, ada informasi tambahan yang akan Miss Yeni sampaikan terkait tentang intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah lagu ketika kita membacakan satu dialog antar tokoh di situ. Nah, intonasi ini sayang beda-beda. Ada saat marah, ada saat kaget, ada saat gembira. Ini disesuaikan dengan suasana cerita melalui kalimat-kalimat yang tersaji. Jadi kita harus bisa mengenali si tokoh sedang gembira, si tokoh sedang marah, si tokoh sedang kaget. Nah, itu nanti intonasinya kita sesuaikan. Nah, yuk kita mulai pembacaan ceritanya. Judulnya adalah Oratan dan Pemburu Liar karya Raymond dan Gambini. Oratan bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain. Ia mengikuti Kuati, sang induk. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat. "Ma, mengapa buru-buru sekali?" "Ikuti saja Mama, nanti kamu akan tahu." Oratan terus mengikuti induknya, tapi ia masih penasaran mengapa induknya begitu cemas. Lebih
Lebih cepat lagi Oratan, teriak ibunya. Mama semakin cepat berpindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Sayup-sayup Oratan mendengar bunyi letupan. Suara apa itu? Mengapa mereka semua berlari? Tiba-tiba saja bunyi itu mendesing dekat telinga Oratan. Sebuah peluru mendarat di tubuh mamanya. Lalu ia berteriak sekencang-kencangnya, "Mama!" Mama menjerit dan terjatuh dari gantungannya. Mama tergolek tak berdaya. Oratan menangis sambil sesekali memanggil-manggil mamanya. Tanpa sadar, ia telah terjerat jaring yang dipasang oleh pemburu. Oratan meronta sekuat tenaga sampai ia tidak sadarkan diri. Saat terbangun, ia sudah ada di dalam kurungan. Ternyata ada juga binatang-binatang lain yang menjerit-jerit ketakutan selain dia. Binatang-binatang itu berada di dalam sebuah gudang. Bunyinya begitu ramai. Binatang-binatang tersebut kelihatan marah dan sengsara. Seorang laki-laki bertampang sangar masuk ke gudang. Di atas pundaknya ada seekor burung elang yang menyeramkan. "Ayo, siapkan mereka semua. Malam ini semua binatang ini akan dibawa untuk dijual di luar negeri," kata laki-laki itu. "Oratan, kita akan dijual," bisik anak harimau di sebelahnya. "Tenang, kita akan mencari bantuan. Bagaimana kalau kita berteriak-teriak agar terdengar keluar?" "Ide bagus, Oratan," puji si anak harimau. Mereka pun mulai berteriak-teriak. Suara mereka terdengar sampai keluar ruangan. Berkat suara teriakan mereka, polisi pun datang. Orang-orang yang ada di ruangan itu ketakutan. Mereka kemudian menyerah. Seluruh binatang yang ada di kandang merasa sangat lega. Para pemburu binatang telah ditangkap oleh polisi. Oratan dan binatang-binatang lain diselamatkan oleh polisi-polisi tersebut. Kini Oratan dan teman-temannya berada di tempat penampungan binatang. Mereka dirawat dengan baik. Nantinya mereka akan dikembalikan ke alam bebas. Semoga tidak ada lagi orang-orang jahat yang memperjualbelikan binatang. Nah, itu tadi cerita tentang Oratan, si anak orangutan yang kehilangan ibunya dan dia dibawa oleh pemburu ke sebuah tempat untuk diperdagangkan. Ternyata di dalam situ Oratan bertemu dengan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian mereka mencari ide bagaimana bisa keluar dari ruangan itu dan bisa bebas hidup di alam luar kembali. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak mencoba mendongeng di rumah dengan buku yang ada. Dongengkan kepada adik-adik kalian atau anggota keluarga kalian yang lainnya. Pasti mereka sangat senang sekali, ya. Selamat mencoba di rumah. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan minta tolong Mama untuk mem-WA Miss Yeni. Miss Yeni akan senang hati memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, itu pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.